Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini saya akan bikin konten kalian beramal ilmu pembelajaran buat tentang penjelasan jaringan-jaringan adapter yang ada di VirtualBox sama buat kasih tutorial ke kalian cara bikin IC static di VirtualBox. Oke. Pertama kita masuk adapter NAT. NAT itu udah jelas di sini ya. Network Address Translation, yang artinya itu dia tuh di sini dapat IP langsung DHCP ya, langsung. Nah, tapi IP-nya itu bukan dari si OS host ya. Oke. Sebelum ke OS host mungkin tadi mati ya. Oke. Sip. Jadi gini ya guys. Ini namanya OS virtual atau disebut juga OS gue. Dan ini OS yang kita pakai Windows 10 ini namanya OS host. Jadi OS host tuh kayak apa? Ya adminnya lah, kayak tempat ya OS host pokoknya mau OS host tuh kayak OS asli. Nah, kalau ini OS virtual. Oke, mungkin paham ya OS asli dan mana OS virtual. Masa nggak paham sih? Nggak tahu yang mana virtual sama yang asli. Oke, nah di sini buat NAT kita tuh bakal dapat IP secara DHCP ya langsung. Tapi IP-nya itu nggak ngikut adapter OS asli ataupun OS VirtualBox. Jadi si IP-nya tuh bener-bener random banget gitu. Tapi tetap ada internet. Terus kalau buat NAT nggak bisa disetting static karena kan ya karena kalau ntar saya jelasin. Kalau kalian pakai OS host only ada adapternya, tapi kalau kalian NAT itu nggak ada. Jadi kayak otomatis dari sini, tapi pas ganti statik sini teh gak nanggap kayak gitu lah ya contohnya. Tapi nggak tahu ini di mana OS. Nggak tahu si NAT itu munculnya di mana. Kalau nggak salah si NAT itu muncul secara otomatis dibuat dari si OS host, tapi nggak ada adapter kayak gitu ya. Ini kok salah. Nah, gitu ya. Lanjut kita ke OS ini ya, ada ke si ini. Nah, ke si adapter bracket yang artinya jembatan adapter. Nah, sini tuh artinya atau fungsinya itu di OS ini, OS VirtualBox ini, di VirtualBox ini fungsinya tuh kayak apa ya, tuh sama kayak NAT ya, dapat IP. Tapi IP kan kalau NAT tuh dapat IP-nya gak tahu dari mana, jujur gak ada adapternya di sini. Kalau si Bright Get adapter ini tuh ada dapat IP-nya tuh di sini langsung, bukan dari OS VirtualBox, bukan dari adapter VirtualBox ya. Nah, jadi langsung di sini Ethernet. Jadi si Bright Get adapter ini dapat internet tuh langsung, nggak perlu disetting. Kalau DHCP ataupun mau statik silahkan, tapi jangan lupa setting juga ininya, karena kan udah jelas si berarti adapter tuh untuk sesi ini. Misalkan statik ini, misalkan IP-nya di setting ini, sini juga di setting sama. Kalau beda ya misalkan nyambung lah, kalian udah tahu. Oke, maaf ya sebelumnya di sini saya belum jelasin tentang. Jadi ingatnya ngejelasin apa man? Nah, di sini kita tuh ngejelasin, saya tuh di sini ngejelasin apa? Ngejelasin kan saya tuh udah jelasin bahwa kita tuh ini mau ngejelasin adapter VirtualBox. Kenapa man? Karena ya itu kalian tuh kalau mau belajar OS VirtualBox tuh minimal tahun 4 ini aja lah, nggak perlu semua kan sebenarnya, masih ada lah ya, sebenarnya masih ada kan.
sebenarnya masih ada, tapi yang wajib dipelajarin pasti dipakai terus gitu ya, yang 4 ini aja gitu, yang sisanya mah ya cuma selewat aja dulu nggak apa-apa, tapi kalau ini wajib karena ini tuh ilmu dasar buat kedepannya, kan ini bakal pakai ya, bukan di OS virtual juga, ntar ada di OS aslinya juga kalau nggak salah kayak gitu. Nah tadi kan baru sampai bracket adapter, sekarang ke internal network. Di internal network ini kita di internal network ini saya mau jelasin bahwa internal network tuh yang artinya tuh kalau bahasa Indonesia itu kan dalam jaringan atau jaringan dalam. Jadi maksudnya si jaringan dalam ini bahwa si jaringan ini atau adapter ini dibuat di si OS virtual, bukan berasal dari si OS host asli, bukan dari Windowsnya, tapi dari si VirtualBox ini nih dibikinnya. Sampai sini mungkin kalian bisa paham ya. Jadi maksudnya itu internal network tuh bikin adapter baru tapi di OS virtual. Oke, gitu. Mantap. Good. Jadi ini tuh simple banget, bikin adapter baru di OS virtual. Kalau di OS host kan otomatis harus ada kayak Ethernet baru bakal muncul kan di sini adapter baru. Kalau internal network nggak bikin aja di OS virtual. Kalau jadi OS host tuh kalau mau nambah adapter tuh harus ada fisik, bentuk fisik. Kalau virtual kan udah jelas ya, nggak perlu pakai fisik. Jadi ntar juga misalkan kalian bikin network internal network ini misalkan nggak ada di sini, ya kalian jangan nanya, oh bang nggak ada bang di sini. Ya ini bukan berarti. Jadi si internal network ini jadi kan jaringan dalam, yang artinya tuh dibikin di dalam dan digunain di dalam. Jadi nggak mungkin bisa digunain ke si ini, nggak mungkin tuh OS menurut saya. Tapi sampai sekarang saya belum pernah nyoba sih, tapi mungkin suatu saat mau coba eksperimen. Oke, lanjut ke host on adapter. Nah, ini kalian udah jelas ya, kalian udah lihat ini, ini tuh adapter OS virtual yang kalian pasti tuh yes harus dibikin. Kenapa? Karena ya ini fungsinya buat host only adapter. Oke, ya. Jadi si host only adapter tuh fungsinya itu apa ya? Sama kayak NAT Bright. Jadi tiga ini nih, tiga ini sama ini, tiga ini, 1, 2, 3 sama ini. Itu tuh sama dapat IP DHCP atau otomatis lah ya dari si OS asli gitu. Kalau sini kan nggak tahu dapat dari adapter mana gitu kan. Ini adapternya otomatis tapi nggak tahu dari mana karena di sini nggak ada adapternya. Kalau si adapter dapat IP-nya di si Ethernet dari waktu si OS aslinya, Ethernet OS aslinya. Kalau si host only adapter udah pasti di sini karena ini ada tulisannya host only network ya. Oke, gitu aja ya buat penjelasan adapter VirtualBox. Dan sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bikin static IP. Nah, kalau buat adapter itu kan bisa diubah asalkan sininya juga diubah. Nah, host only juga bisa diubah asalkan sini diubah. Misalkan si ini diubah tuh pasti si ini tuh wajib diubah. Jadi kayak ya sama lah, harus ngikutin. Jadi kalian tuh ngikutinnya yang ini, bukan yang ini ya. Misalkan kalian ubah yang ini diisiin ke si on-off adapter ya ngaruh gitu, malah gak akan nyambung karena ini tuh kayak apa? Kalau di real life atau di dunia tuh ini tuh apa? PC satu beda apa? Beda network. Si ini tuh router dan sini isi duanya kayak gitu kalau contoh real life nya. Oke, sekarang lanjut ke tutorial bikin IP static pakai host only adapter yang di sini ya kan. Karena host only adapter tuh buat awal lah, buat pemula banget. Beda berapa adapter boleh pakai adapter di settingnya di sini. Oke, mungkin semoga aja kalian paham ya. Karena saya di sini juga jelasinnya pelan-pelan kok. Kalau ada yang bingung tanya aja di kolom komentar. Nah, lanjut ke cara konfigurasi.
Ini pakai OS yang waktu itu saya pernah bikin, IP 5 dan S. Karena buat atur-atur file-file atau konfigurasi itu SSI. Kalau di mode biasa itu cuma bisa pakai doang. Oke, lanjut. Sekarang kita ke Nano FTP Network Interface. Kalian udah tahu lah ya ini komennya buat apa? Ya, bisa kalian udah pernah lihat di ACP. Ini itu tempat setting IP ya. Sebelum kesini kita cari diskonfig dulu. Buat apa? Buat ngecek IP yang dapat kita. Cari dulu. Oke, ini. Nah, ini tadi saya pakai NAT, masih pakai NAT nih. Ini masih pakai NAT ya. Nah, ini masih pakai NAT dan silahkan dulu diubah satu aja. Dan sekarang kita coba ya buktiin bahwa NAT itu juga bisa start. Oke, ini DHCP kan. Sekarang kita startin dulu, buktiin aja ini. Oke, 92.168.1.2 addressnya lupa. Address ini address ya, artinya ID kalian ya. Oke, netmark sudah jelas atau subnetmark sama aja kok. Ini kata sudah buat kosong. Dan ini yang wajib buat isi konfigurasi atau IP buat si OS Ciplar ini, buat biar ada internetnya doang. Nah, kita perlunya ini doang ya, gateway, address, netmark, gateway, sama DNS. Jadi ya perlu broadcast sama network. Kenapa? Karena ya itu sunnah. Kalau itu nyaman lah ya, itu sunnah bukan wajib. Yang wajib nyaman 4 itu aja kok. Oke, lanjut. DNS strip name strip server masih 88 ya. DNS Google aja, TRLX Y enter. Lanjut ke sekarang kan di sini belum, kalau di config ID-nya masih gak berubah. Nah, cara biar merubahnya terus di restart. Nah, ini ya. Ketika /etc/initd, nah initd itu tempat konfigurasi yang udah dibikin ya. Jadi kalau mau nge-restart tuh pasti harus ada initd, karena kayak konfigurasi di ACP itu kan initd langsung isc di ACP start kayak gitu. Kita lanjut aja, kita lihat IP yang kita dapat. Nah, ini IP yang udah kita setting ya, 192.168.1.2. broadcastnya otomatis. Jadi sebenarnya kalau buat IP di HTTP memang wajib, tapi kalau buat ini buat si internet kita doang ya ini nggak perlu pakai broadcast, kan juga dapat sendiri kok. Nah, sekarang kita coba ping 8 dan ya, karena kalian tahu NAT itu gak bisa di static, pasti harus di HCP. Kalau mau kalian atur IP atau mau IP static, ya silahkan pakai adapter atau nggak bright adapter dulu, nggak apa-apa, silahkan. Itu aja. Sekarang kita tuh static ya, static IP control on adapter. Oke, setting dulu. Oke, lalu kita di sini restart dulu, dapat IP-nya berapa. Oh iya kan dia udah static ya, start dulu. Nah, langsung ke sini. Nah, cara biar ini dapat internet ini ya guys, properties ya benar, properties di adapter asli, adapter OS aslinya ya, ke sharing. Kalau karena ini nggak perlu pilih yang mana yang mau di sharing, jadi kita oke aja. Tapi kalau kalian misalkan ada misalkan di sini kamu, kalau Indonesianya kamu mau jadi sharing data ini ke siapa, dan kalian pilih adapter yang mana mau didapat dikasih internet sama si OS adapter asli. Oke, dan
bla bla bla, dia bakal dapat IP sekian. Ya, IP-nya udah jelas. Oke, kita lihat apakah benar. Ya, atas. Oke, kita klik 2 kali ya. Internet protokol versi 4 klik 2 kali. Nah, dapatnya itu. Karena saya mau cobanya biar simple atau dan saya pun ada tugas, tugasnya tuh ini aja ya. Di gateway gak perlu diisi karena kan ini kayak jadi si router ya kan otomatis si router mah gak perlu di gateway. Oke, lanjut. Nah, kita tuh di sini tuh oke. Dapat IP apa? Karena udah statik, ini kan statik yang tadi ya tuh. Dan saya pun tadi nyetinya gateway-nya ya 11 udah benar kan? Salah. Sekarang coba kita ping 88. Enter. Dan TTL ya udah jelas TTL. RTO ataupun host encryptable udah di sini udah fix TTL. Udah kita coba ping ya IP gateway-nya. TTL ya. Oke. Kita coba fungsi ininya juga IP-nya. Dapat IP-nya berapa? Cara lihat IP-nya kayak gini. Status, kalau yang di HCP ya. Status dan dia dapat IP 5 ya. Coba IP 5. Dan akan masuk host uncryptable. Gimana sih? Sayang lo lagi. Ini saya tugasnya tadi udah benar ya. 192 ini udah benar ya. 192 tugas saya ini kayak gini. Ini udah benar ya. Pasti bisa ya. Oke, udah deh ya. Ya
Kayak ini kayak kemana? Oh iya ya, lupa bahwa ya, kalau buat ini fungsi IP langsung langsung karena aslinya AES akan adapter oleh aslinya itu nggak bisa ya, kecuali pakai belajar adapter itu pakai pakai ini asli. Oke, kalian nggak tahu saja kenapa gak bisa itu karena aslinya ini saja. Ya, sampai kecil.